Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas permodelan matematika dan komputasi dengan dosen pembimbing Dr. Fajar Adikusumo SSI MSI akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Permodelan Matematika Studi Kasus Kecanduan Aplikasi TikTok pada mahasiswa Magister FMIPA UGM. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Abdul Aziz dengan NIM 06324, yang kedua Hanifah Azahra dengan NIM 06332, yang ketiga Ufi Dvian Kencono dengan NIM 06305, dan saya sendiri Wirasta Catur Pambudi dengan NIM 06316. Pada artikel ini kami akan membahas tentang 1. Introduction yang berisi latar belakang, yang kedua Result and Discussion yang berisi permodelan matematika pada kasus kecanduan TikTok, titik keseimbangan, bilangan reproduksi dasar, simulasi numerik model, dan yang terakhir penutup. Untuk yang pertama yaitu Introduction, pesatnya perkembangan sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM dalam kehidupan membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Diawali dari Facebook di awal tahun 2004-an, disusul Instagram di tahun 2010-an, dan yang terbaru adalah aplikasi TikTok di tahun 2016-an. Faktanya, aplikasi TikTok sudah mampu mengungguli Instagram dengan jumlah pengguna TikTok di Indonesia hingga akhir Desember 2022 sebanyak 109,9 juta. Alasan orang Indonesia memilih aplikasi TikTok karena mereka lebih menyukai video pendek yang berbentuk vertikal dengan durasi yang sebentar. Oleh karena itu, kecanduan memakai aplikasi TikTok merupakan salah satu isu yang sering terjadi. Kecanduan adalah kondisi adanya ketergantungan dengan sesuatu yang menjadi kebiasaan. Akibat dari kecanduan media sosial dapat membuat individu rentan terlibat cyberbullying, kualitas interaksi sosial yang menurun, depresi dan kesepian, mendorong perasaan tidak aman, dan meningkatkan perilaku pubbing. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa asumsi yang digunakan untuk memodelkan kecanduan TikTok, yaitu 1. Mahasiswa yang berpotensi kecanduan TikTok, yaitu mahasiswa yang tidak mengakses dan tidak memiliki akun TikTok. Yang kedua, mahasiswa yang kecanduan TikTok merupakan mahasiswa yang mengakses TikTok total lebih dari 6 jam dalam sehari. Yang ketiga, mahasiswa yang terpapar TikTok merupakan mahasiswa yang mengakses TikTok total kurang dari atau tepat 6 jam dalam sehari. Yang keempat, mahasiswa yang telah sembuh dari kecanduan penggunaan TikTok, yaitu mahasiswa yang menonaktifkan akun TikToknya tanpa menghapus akun. Yang kelima, mengakses didefinisikan sebagai membuat konten, live TikTok, dan scroll konten. Yang keenam, gender dan tujuan mengakses TikTok diabaikan. Yang ketujuh, penelitian yang dilakukan tidak menggunakan ketentuan dari bidang kedokteran maupun psikologi. Yang kedelapan, mengakses TikTok hanya menggunakan smartphone. Yang kesembilan, populasi konstan, artinya N sama dengan PT ditambah QT ditambah RT ditambah ST. Berdasarkan asumsi, maka diperoleh model untuk kasus kecanduan TikTok. Model pada kasus kecanduan TikTok didefinisikan sebagai P adalah individu rentan, merupakan individu yang belum mengenal TikTok atau sudah mengenal namun tidak memiliki aplikasi TikTok. Individu ini rentan untuk kecanduan TikTok. Q adalah individu yang terpapar kecanduan TikTok, yaitu yang mengakses TikTok kurang dari atau tepat 6 jam per hari. R adalah individu yang kecanduan TikTok, yaitu mahasiswa yang mengakses TikTok lebih dari 6 jam per hari. Sedangkan S adalah individu sembuh, merupakan individu terpapar atau individu terinfeksi yang sudah menonaktifkan TikTok selama lebih dari 1 bulan. Selanjutnya, berdasarkan definisi tersebut, kasus kecanduan TikTok digambarkan pada grafik sebagai berikut, yang dapat dilihat pada gambar 1, yaitu diagram model matematika untuk kasus kecanduan sosial media. Adapun penjelasan dari gambar 1, yaitu PT merupakan jumlah mahasiswa yang tidak memiliki aplikasi TikTok, QT, yaitu jumlah mahasiswa yang mengakses TikTok kurang dari atau tepat 6 jam per hari,
RT, yaitu jumlah mahasiswa yang mengakses TikTok lebih dari 6 jam per hari. ST merupakan jumlah mahasiswa yang menonaktifkan akun TikToknya atau hanya menonaktifkan TikTok tanpa menghapus akun. N total sampel mahasiswa. A merupakan laju mahasiswa yang tidak memiliki aplikasi TikTok. B merupakan laju mahasiswa yang mengakses TikTok total 6 jam atau kurang dalam sehari. C merupakan laju mahasiswa yang mengakses TikTok lebih dari 6 jam dalam sehari. Lalu D merupakan laju mahasiswa yang menonaktifkan TikTok. F merupakan laju mahasiswa yang berhenti mengakses TikTok. Berdasarkan asumsi dan hubungan antara variabel dan parameter pada gambar 1 dapat dijelaskan pada persamaan berikut, yaitu dapat dilihat pada persamaan 3.1, persamaan 3.2, persamaan 3.3, dan persamaan 3.4. Dengan N merupakan hasil jumlahan dari PT ditambah QT ditambah RT ditambah ST yang merupakan total sampel. Selanjutnya diperoleh titik kesetimbangan bebas kecanduan, yaitu N0 dengan nilai P yaitu AN per F, nilai Q0, nilai R0, dan nilai S0. Yang selanjutnya diperoleh titik kesetimbangan kecanduan, yaitu E1 dengan P star, Q star, R star, dan S star yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, analisis kestabilan titik equilibrium dengan menggunakan matriks Jacobian dari titik equilibrium bebas kecanduan sebagai berikut, yaitu Jacobian dari N0 yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, dengan mensubstitusikan nilai N0 ke matriks Jacobian N0, diperoleh Jacobian N0 yang dapat dilihat pada slide. Untuk mengetahui kestabilan N0, maka terlebih dahulu dicari nilai eigennya. Jika nilai eigen I adalah nilai eigen dari Jacobian N0, maka determinal dari Jacobian N0 dikurang lambda I yang dapat dilihat pada slide diperoleh lambda 1 dan lambda 2 bernilai negatif F, lambda 3 bernilai hasil dari negatif F kuadrat dikurang F kali C ditambah B kali A kali N, hasilnya dibagi dengan F, dan lambda 4 bernilai negatif D dikurang F. Suatu sistem dikatakan stabil jika nilai eigennya bernilai negatif atau lambda I-nya bernilai kurang dari 0. Dari nilai eigen yang diperoleh yaitu lambda 1, lambda 2, lambda 3, dan lambda 4 kurang dari 0, maka equilibrium bebas kecanduan N0 yaitu nilai P yaitu AN per F, Q0, R0, dan S0 stabil asimptotik lokal. Selanjutnya, kita cari bilangan reproduksi dasarnya dengan matriks F dan juga matriks V seperti yang terlihat di slide. Kemudian kita cari matriks Jacobian dari F dan juga V, di mana JF dan juga JV sebagai Jacobian dari matriks tersebut. Next. Nah, dengan mensubstitusikan nilai E0, di mana P-nya AN per F, kemudian Q sama dengan 0, R sama dengan 0, dan juga S sama dengan 0, kita peroleh matriks F dan juga V, sehingga kita bisa mendapatkan inverse dari matriks V. Dengan inverse dari matriks V, kita peroleh matriks dengan perkalian F dikali inverse V. Next. Kemudian kita peroleh lambda 1-nya sama dengan 0, lambda 2-nya sama dengan BQ dikali AN dibagi F dikali D ditambah F. Selanjutnya R0-nya sama dengan B dikali A dibagi F dikali D ditambah F. Setelah itu kita lakukan simulasi numerik. Kita tentukan parameternya, yaitu parameter A itu laju mahasiswa yang tidak memiliki aplikasi TikTok terhadap mahasiswa yang mengetahui TikTok. Selanjutnya untuk B, yaitu laju mahasiswa yang tidak memiliki aplikasi TikTok terhadap mahasiswa yang bermain TikTok kurang dari sama dengan 6 jam. Untuk C, yaitu laju mahasiswa yang bermain TikTok lebih dari 6 jam terhadap mahasiswa yang bermain TikTok kurang dari sama dengan 6 jam. Dan untuk D, yaitu laju mahasiswa yang bermain TikTok lebih dari 6 jam terhadap mahasiswa yang mengakses TikTok lebih dari 1 bulan. Dan untuk F, yaitu laju mahasiswa yang tidak memiliki aplikasi TikTok terhadap mahasiswa yang mengetahui TikTok.
Next. Kemudian kita bisa lihat dari gambar 2, di mana P itu 24, Q-nya 29, R-nya 5, dan S-nya 2. Itu merupakan hasil dari survei Google Form. Kemudian kita lihat dari grafik 2, bahwa terjadi penurunan populasi mahasiswa yang tidak memiliki aplikasi TikTok pada hari pertama, dan menurun menuju kedua setelah hari kedua sampai ke hari 20. Next. Untuk gambar 3, yaitu gambar mahasiswa yang terekspos, terlihat bahwa terjadi kenaikan populasi untuk mahasiswa yang bermain TikTok kurang dari sama dengan 6 jam untuk hari pertama. Kemudian terjadi kenaikan yang cukup pesat, yaitu dari 29 ke 51 di hari yang pertama, dan menurun, kemudian stabil pada titik 43 sampai hari ke-20. Next. Untuk gambar yang keempat, ini terjadi untuk grafik mahasiswa kecanduan, terjadi kenaikan populasi untuk mahasiswa yang bermain TikTok lebih dari 6 jam. Dari hari pertama hingga hari kedua, itu terjadi kenaikan dari 5 hingga 9 mahasiswa, kemudian menurun dan stabil pada titik 8 sampai ke hari 20. Untuk selanjutnya, yaitu untuk grafik mahasiswa yang sembuh, terjadi kenaikan populasi mahasiswa yang berhenti bermain TikTok dan stabil pada titik 10 sampai hari ke-20. Nah, ini selanjutnya untuk gambar yang ke-6, yaitu grafik model PQRS. Terlihat bahwa jika populasi mahasiswa yang bermain TikTok lebih dari 6 jam mengalami kenaikan, maka populasi yang bermain TikTok kurang dari 6 jam dan mahasiswa yang berhenti bermain TikTok lebih dari 1 bulan mengalami kenaikan. Namun, populasi mahasiswa yang tidak memiliki aplikasi TikTok mengalami penurunan. Selanjutnya akan disimulasikan dengan menggunakan nilai parameter yang berbeda, yakni dengan mengubah A menjadi 0,2 dan F-nya juga menjadi 0,2. Terlihat pada gambar 7 bahwa untuk grafik simulasi P atau mahasiswa yang rentan, terlihat bahwa mahasiswa terjadi penurunan populasi mahasiswa yang tidak memiliki aplikasi TikTok pada hari pertama dan menurun menuju ke 1 sampai hari ke-20. Selanjutnya, untuk grafik Q atau mahasiswa yang terpapar, terlihat bahwa terjadi kenaikan populasi mahasiswa yang bermain TikTok kurang dari sama dengan 6 jam mulai hari pertama. Terjadi kenaikan yang cukup pesat, yaitu 29 ke 51 di hari pertama, dan selanjutnya menurun dan stabil pada titik 33 sampai hari ke-20. Untuk grafik R atau mahasiswa yang kecanduan, terlihat bahwa terjadi kenaikan populasi yang bermain TikTok lebih besar dari 6 jam mulai hari pertama hingga hari kedua. Terjadi kenaikan yaitu dari 5 ke 10 di hari kedua dan selanjutnya menurun dan stabil pada titik 8 sampai hari ke-20. Untuk grafik S atau yang sembuh, terlihat bahwa terjadi kenaikan populasi mahasiswa yang berhenti bermain TikTok dan stabil pada titik 20 sampai hari ke-20. Selanjutnya, dari grafik PQRS tadi kita gabungkan menjadi satu. Pada gambar 11 terlihat bahwa jika populasi mahasiswa yang bermain TikTok lebih dari 6 jam mengalami kenaikan, maka populasi mahasiswa yang bermain TikTok kurang dari 6 jam dan mahasiswa yang berhenti bermain TikTok lebih dari 1 bulan mengalami kenaikan juga, namun populasi mahasiswa yang tidak memiliki aplikasi TikTok mengalami penurunan. Selanjutnya, dari pemaparan sebelumnya dapat kita peroleh beberapa kesimpulan. Berdasarkan hasil konstruksi model dinamika kecanduan TikTok di kalangan mahasiswa pasca sarjana FMIPA UGM, menggunakan model matematika diperoleh bahwa titik keseimbangan atau E0-nya yaitu untuk P sebesar 60, Q-nya sebesar 0, R-nya 0, dan S-nya 0. Selanjutnya untuk titik keseimbangan E1 diperoleh untuk P star, Q star, R star, dan S star-nya diperoleh seperti pada slide. Dan selanjutnya diperoleh bilangan reproduksi dasar R0 sebesar 15,75854409, yang mana R0 ini lebih besar daripada 1, yang artinya terdapat kecanduan di kalangan mahasiswa pasca sarjana FMIPA UGM. Dengan mengubah parameter A menjadi lebih kecil, terjadi perbedaan grafik yang cukup signifikan, yaitu terjadinya penurunan yang cukup pesat pada populasi Q
hingga mencapai 33 populasi di mana sebelumnya adalah 43 populasi. Selain itu, populasi S juga mengalami kenaikan yang cukup pesat hingga mencapai 20 orang di mana sebelumnya hanya 10 orang. Dan di sini juga kami membuat rekomendasi atau saran untuk peneliti berikutnya, yaitu yang pertama, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah asumsi bahwa mahasiswa yang telah sembuh dari kecanduan dapat dimungkinkan untuk terpapar kembali menggunakan TikTok. Untuk berikutnya, disarankan untuk peneliti berikutnya meneliti dinamika kecanduan TikTok dengan memperluas jangkauan populasi dan menambah populasi dengan memperhatikan perbedaan gender dan usia. Sekian pemaparan dari kami kelompok 3. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.